Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam ini di Masjid Muhammad, Masjid Muhammad bin Masjid Muhammad, begitu saja. Di Masjid Muhammad di Denpasar ya, Bali. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kegiatan kita ini forum yang diberkahi oleh Allah, forum yang mendatangkan rahmat, dan kita bisa pulang dengan membawa ampunan dari Allah Ta'ala. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada DKM Masjid Muhammad yang telah menyediakan bagi kita fasilitas untuk bisa belajar bersama di sini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Tema kajian kita kalau yang dibaca di pengumuman, role model keluarga dalam Al-Quran, atau gimana kalimatnya? Role model keluarga dalam Al-Quran. Jadi aneka gambaran keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nanti akan mengajak Anda untuk membaca firman Allah di akhir dari surat At-Tahrim, yang di situ Allah Ta'ala menjelaskan kombinasi suami yang baik, istri yang jahat, atau istri yang baik dan suami yang jahat. Silakan Anda buka surat At-Tahrim mulai dari ayat yang ke-10. Silakan buka mushafnya. Daripada dipakai untuk foto, lebih baik dipakai untuk belajar. Baik. Sudah dibuka mushafnya? Nah, surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin." Insyaallah kita akan membersamai 3 ayat ini. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an dengan beberapa metode. Salah satu di antara cara Allah menjelaskan adalah dengan membuat permisalan. Satu contohnya di ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, "Daraballahu mathala." Allah membuat permisalan. Di antara metode yang Allah gunakan dalam menjelaskan kepada umat manusia atau kepada hambanya adalah dengan bentuk permisalan. Dan Allah menyebutkan di surat Al-Ankabut, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun." Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia, wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Sehingga bagi sebagian sahabat, mereka memahami salah satu di antara indikator
orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah dia paham permisalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu bisa menguji, apakah saya termasuk di antara orang yang berilmu menurut Al-Quran atau tidak. Anda buka surat permisalan, lalu Anda baca terjemahannya. Kalau Anda merasa paham dengan permisalan itu, walhamdulillah, semoga ini indikator saya termasuk orang yang disebut oleh Allah wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan sebuah testimoni tentang bagaimana kondisi beliau ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, ma marartu bi ayatillah fama fahimtu minha illa ahzanani. Ketika saya membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, lalu kemudian sampai pada ayat permisalan, fama fahimtu minha, tapi kemudian saya tidak bisa memahaminya, illa ahzanani, maka itu membuat aku sedih. Sehingga bagi para sahabat, di antara yang menyedihkan bagi mereka adalah ketika membaca firman Allah berisi permisalan, tapi mereka nggak paham. Fa innallaha yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia, tapi tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Dan beberapa ulama, mereka menulis buku mengumpulkan permisalan-permisalan dalam Al-Quran, lalu dikasih penjelasan, dikasih tafsir sebagai bentuk pendekatan apa yang perlu kita pahami dari permisalan itu. Salah satu di antara buku yang cukup terkenal adalah buku yang berjudul Al-Amthalu fil Quran, yang itu ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengumpulkan aneka permisalan-permisalan dalam Al-Quran, kemudian beliau kasih penjelasan dan beliau kasih tafsir. Baik. Sehingga di antara yang penting untuk kita perhatikan dalam Al-Quran adalah ayat yang berisi tentang masalah permisalan. Selanjutnya kita fokus pada surat At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan tentang orang-orang kafir berupa istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina, mereka berada di bawah dua hamba kami yang saleh. Allah sebut berada di bawah, artinya statusnya sebagai istri. Mereka adalah istri dua hamba kami as-salihaini yang saleh, min ibadina salihaini, di antara hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, ternyata itu sepeser pun tidak memberikan pengaruh untuk bisa menyelamatkan mereka. Posisi suaminya yang saleh tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kemudian di ayat lanjutannya Allah membuat permisalan tentang orang yang beriman. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat permisalan tentang orang yang beriman. Bentuknya adalah istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika beliau berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan tindakannya, serta selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita coba melihat lebih dekat tentang permisalan yang pertama yang Allah buat di surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Allah membuat permisalan
tentang wanita yang menjadi istri orang yang saleh. Walaupun sumber hidayah ada di dekatnya, walaupun suaminya seorang nabi, namun ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada pendampingnya sang nabi, hidayah tidak bisa sampai kepadanya. Demikianlah kesimpulan ringkas berkaitan dengan permisalan ini. Dan ini menunjukkan bahasanya hidayah itu murni ada di tangan siapa? Allah. Sehingga seorang manusia hanya bisa menjelaskan. Tapi apakah dia mau menerima atau tidak, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun manusia yang paling pandai dalam berkhutbah, yang paling pintar dalam memilih kata, dan mendapatkan wahyu dari Allah, dan beliau sebagai nabi yang tertinggi, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai, yaitu pamannya sendiri. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh beliau sendiri mengatakan, wa u'titu jawami'al kalim, aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Artinya beliau punya keahlian untuk memilih kalimat yang ringkas dan padat makna. Dan Allah katakan tentang beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ada sebuah perbandingan yang pernah diberikan oleh Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan dua manusia. Manusia pertama, dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Keluarganya, pamannya, punya hubungan nasab yang sangat dekat dengan beliau, tinggal satu rumah dengan beliau, dan sangat dikehendaki oleh Nabi SAW untuk dapat hidayah. Tapi beliau gak dapat hidayah. Orang ini gak dapat hidayah. Manusia jenis yang kedua, tidak ada hubungan nasab, tempat tinggalnya jauh dari beliau, dan Rasulullah SAW tidak kenal dengan orang ini. Tapi Allah kasih hidayah kepada orang ini sehingga dia masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat yang mulia. Orang yang pertama Abu Thalib, orang yang kedua siapa? Salman Al-Farisi. Sampai Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innallaha yuridu Salman wan nabi yuridu Abu Thalib. Allah menghendaki Salman, sementara Nabi SAW menghendaki Abu Thalib. Karena hidayah ada di tangan Allah. Maka dalam posisi ketika Abu Thalib punya kedekatan dengan Nabi SAW, tatkala Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, walaupun perjuangan Abu Thalib dalam menjaga Rasulullah, dalam membela Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah luar biasa. Sampai dikatakan bahwasanya Abu Thalib lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dibandingkan anaknya. Hingga ketika pemboikotan yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada Bani Hashim dan orang-orang Muslim, mereka kemudian tinggal di mana? Di sebuah lembah yang disebut dengan Syi'ab, Shin Ain Ba. Syi'bun artinya adalah sebuah lokasi antara dua bukit kecil, namanya Syi'ab. Milik siapa tanah Syi'ab ini? Milik Abu Thalib. Rasulullah SAW dan kaum muslimin, mereka tinggal di Syi'ab Abu Thalib. Apa yang terjadi? Pada saat Nabi SAW tidur di malam hari, beliau dipindahkan oleh Abu Thalib ke tempat yang lain. Lalu tempat tidurnya oleh Abu Thalib, dia minta kepada salah satu anaknya, kau gantikan tempatnya Muhammad. Karena beliau takut, karena Abu Thalib takut, jangan-jangan kalau kemudian ketika Nabi SAW itu tidur, diawasi oleh orang musyrik sebelum tidur, di mana posisi Muhammad tidur? Oh, Muhammad tidur di situ. Abu Thalib khawatir ada orang yang memanah Rasulullah SAW, sehingga yang disuruh untuk menggantikan siapa? Anaknya. Dia lebih tega anaknya mati daripada Rasulullah SAW meninggal dunia. Hingga orang musyrikin kehabisan cara, gimana caranya untuk bisa menghabisi Muhammad. Sepanjang Abu Thalib masih melindungi, sementara Abu Thalib ketika itu dalam kondisi masih kafir, dan dia masih dihargai ucapannya, karena merasa
Abu Thalib dengan mereka satu agama. Sepanjang Abu Thalib masih melindungi Muhammad, orang musyrikin kesulitan untuk bisa mengganggu Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Abu Thalib dikasih penawaran. Wahai Abu Thalib, begini saja. Kalau memang kamu sangat mencintai keponakanmu, bagaimana kalau kami gantikan dengan keponakan kamu yang lebih bagus? Maksudnya gimana? Kita akan pilihkan seorang pemuda yang gagah, yang ganteng, yang pinter, yang membuat kamu senang dengan dia. Silahkan kamu rawat pemuda ini, kau jadikan sebagai keponakanmu, tapi tolong serahkan Muhammad. Apa jawab Abu Thalib? Enak saja. Aku merawat anak kalian sementara kalian bunuh anakku. Sehingga mereka berusaha untuk mempengaruhi Abu Thalib. Bagaimana caranya agar Nabi Muhammad SAW bisa mereka ganggu, bahkan bisa mereka bunuh. Baik. Namun karena Nabi SAW yuridu Abu Thalib, wallahu yuridu Salman. Nabi SAW menghendaki Abu Thalib, sementara Allah menghendaki Salman. Sehingga siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah. Baik. Selanjutnya jamaah, kembali kepada dua wanita yang menjadi istri dua manusia saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lot. Sebagian ahli tafsir mengatakan mengenai istrinya Nabi Nuh, ismuha Wa'ilah. Nama istri Nabi Nuh adalah Wa'ilah. Sedangkan nama istri Nabi Lot ismuha Wahilah. Kalau Nabi Lot istrinya bernama Wahilah. Mengetahui nama sah-sah saja walaupun kita nggak punya sumber yang valid tentang ini. Kalaupun tidak dipercaya nggak masalah, karena ini sebatas pelengkap dari sebuah cerita. Baik. Dua wanita ini dikatakan oleh Allah, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Mereka menjadi istri dua orang saleh di kalangan hamba kami, tapi mereka berkhianat. Mereka mengkhianati suaminya. Khianat dalam hal apa? Apakah khianat dalam masalah kehormatan, sehingga istri sang Nabi ini selingkuh atau melakukan praktek zina, atau mudah disentuh oleh lelaki yang lain? Jawabannya tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan keluarga para nabi, dari mulai nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir. Sehingga tidak ada seorang nabi pun yang terlahir dari jalur pernikahan yang tidak sah, apalagi dari jalur perzinaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, ma baghat imra'atu nabiyyin qattu. Tidak ada seorang pun istri Nabi yang serong, tidak ada seorang pun istri Nabi yang melakukan praktek zina. Wa innama kanat khiyanatuhuma annahuma kanata ala ghairi dinihima. Namun yang dimaksud bentuk pengkhianatan yang Allah sebutkan di surat At-Tahrim, fakhanatahuma, mereka mengkhianati suaminya yang merupakan seorang nabi. Maksudnya adalah kata Ibnu Abbas, wa innama kanat khiyanatuhuma annahuma kanata ala ghairi dinihima. Bentuk pengkhianatannya adalah ketika dua istri sang nabi itu mereka tidak berada pada agama yang sama sebagaimana agama suaminya yang merupakan seorang nabi. Lalu bentuk pengkhianatan yang lain adalah usaha yang dilakukan oleh istri nabi ini untuk merusak dakwah suaminya. Ibnu Abbas melanjutkan keterangannya, fakanat imra'atu Nuhin taqul linnas. Istrinya Nuh itu mengatakan kepada masyarakat, innahu majnun. Nabi Nuh itu orang gila. Nabi Nuh itu orang gila. Wa idza amana bihi ahadun ahbarat bihi al-jababirah. Dan kalau ada salah satu di antara masyarakat yang beriman kepada Nabi Nuh, maka dilaporkan kepada pembesar masyarakatnya.
si A masuk Islam, si A beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya dibocorkan rahasia orang ini. Di masa ketika mereka masuk Islam mungkin masih diam-diam, tidak terus terang, tidak terang-terangan di hadapan masyarakat, dibocorkan oleh siapa? Istrinya Nabi Nuh. Dengan maksud agar nanti bisa ditindas, agar nanti diketahui statusnya, berarti orang ini sudah tidak satu agama dengan kalian. Ini pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Wa amma imra'atu Lutin. Sementara pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut. Fa innaha kanat tadullu qaumahu ala adyafihi. Dialah yang menunjukkan tamunya Nabi Lut kepada masyarakatnya. Idza nazala bihi dhaifun bil laili. Apabila ada tamu yang datang di malam hari, au qadatin nar. Istrinya yang menyulut api. Sehingga dia nyalakan api untuk memberitahu kepada masyarakatnya, ada tamu lelaki ganteng. Sementara masyarakatnya prakteknya apa? Melakukan praktek homoseksual. Sehingga ketika ada lelaki ganteng, maka istrinya memberitahu, apinya dinyalakan di rumahnya sebagai tanda Nabi Lut sedang mendapatkan tamu orang yang ganteng. Wa idza nazala bin nahar dakhanat liyu'lama qaumuhu annahu nazala bihi dhaifun. Kalau siang hari datang tamu, maka yang dilakukan oleh istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut apa? Dia nyalakan asap. Sehingga rumahnya dibuat berasap, maka orang tahu bahwasanya di rumahnya Nabi Lut ada tamu. Seperti terus yang dilakukan oleh istrinya dalam rangka untuk menghalangi dakwahnya Nabi Lut, sehingga orang kalau mau masuk Islam dan datang ke rumahnya Nabi Lut diganggu oleh istrinya. Wa qala al-Kalbi, kata al-Kalbi, asarratan nifaq wa adharatal iman. Istrinya dua nabi ini menyembunyikan kemunafikan, tapi dia menampakkan iman. Sehingga di hadapan suaminya dia menampakkan sebagai seorang istri yang baik, melayani suaminya. Tapi giliran berurusan dengan masalah agama, dia yang ganggu dakwahnya suaminya. Allah Subhanahu wa taala menyebut praktik seperti ini sebagai pengkhianat bagi dua nabi tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengan pelanggaran yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka miliki, walaupun suaminya seorang nabi, tapi sepeser pun suaminya tidak bisa menolong istrinya. Sehingga Allah mengatakan di bagian akhir ayat, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dua nabi ini sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada istrinya di hadapan Allah sepeser pun. Ai lam yadfa'a anhuma ma'a dzunubihima adzaballah. Artinya sang nabi tidak bisa menolak datangnya azab Allah yang Allah berikan kepada kedua wanita ini, walaupun suaminya adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala memutus hubungan begitu yang bersangkutan mati dalam kondisi kafir, maka sang nabi tidak bisa menyelamatkan istrinya walaupun dia sangat dekat dengan orang saleh. Kata Al-Baghawi, qata Allahu bihadzal ayah tam'a kulli man yarkabul ma'siyah ayyan fa'ahu salahu ghairihi. Beliau sampaikan sebuah kaidah. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, dalam tafsir beliau mengatakan, ayat ini menegaskan bahwa Allah memutus harapan bagi siapapun yang rajin maksiat, tapi dia berharap diselamatkan oleh kesolehan orang lain. Allah memutus harapan dengan ayat ini bagi siapa yang rajin maksiat untuk bisa diselamatkan dengan kesolehan orang lain. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan putrinya. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan anaknya.
tidak bisa menyelamatkan istrinya jika mereka tidak sejalan dengan sang Nabi. Karena itulah pada waktu Abu Thalib menjelang wafatnya, Rasulullah SAW datang untuk mendakwahkan. Ini kesempatan terakhir untuk mengajak Abu Thalib masuk Islam. Apa yang disampaikan Nabi SAW? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, cukup paman ucapkan la ilaha illallah walaupun pelan. Tapi yang penting diucapkan la ilaha illallah menjelang wafat. Kalimatun uhaju bihalaka indallah. Nanti saya akan bela paman di hadapan Allah karena paman sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dalam posisi seperti itu, beberapa orang musyrik yang waktu itu juga turut hadir pada saat Nabi SAW mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Abu Thalib dikasih ultimatum. Atarghabu an millati abik? Atarghabu an millati abik? Apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Sehingga Abu Thalib merasa malu kalau sampai berani mengucapkan la ilaha illallah, dianggap sebagai anak durhaka kepada bapaknya. Dia tahu mengucapkan la ilaha illallah berarti berbeda dengan prinsip Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib tidak mau mengakui itu. Abdul Muthalib tidak mau mengakui itu. Sehingga ketika Abu Thalib diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib khawatir. Nanti kalau saya sampai mengucapkan la ilaha illallah, maka masyarakat bilang saya mati sebagai anak durhaka. Fama ta'ala millati abi, maka dia pun memilih mati di atas agama ayahnya, yaitu agama kekufuran, agama jahiliyah. Bertahan untuk tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sudah dalam posisi terakhir, apa sih sulitnya untuk mengucapkan la ilaha illallah? Tapi ketika Allah tidak memberikan hidayah, nolak untuk mengucapkan kalimat itu. Baik, ada beberapa peristiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang itu membuktikan bahwa syafaat sang Nabi untuk orang-orang dekatnya ada yang tidak diterima oleh Allah. Siapa saja Pak contohnya? Pertama, syafaatnya Nabi Nuh alaihissalam untuk anaknya. Pada waktu Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kapal. Dan dia melihat anaknya, beliau melihat anaknya dalam posisi ingin menyelamatkan diri. Anda kalau melihat kisah ini, silahkan Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 42. Di surat Hud ayat 42. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu membawa penumpang menembus ombak kal jibal, setinggi gunung. Wa nada Nuhun ibnahu. Lalu Nabi Nuh memanggil anaknya dalam posisi anaknya masih hidup. Wa kana fi ma'zilin, dan anaknya berusaha untuk menghindar. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu membersamai orang-orang kafir. Ini dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam agar anaknya mau selamat bersama dengan ayahnya dengan naik kapal. Ketika didakwai seperti ini, apa yang dikatakan oleh anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya bilang, aku akan naik ke atas gunung sehingga aku bisa terlindung dari air. Maka dijawab oleh Nabi Nuh, qala la 'asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah illa marrahim, kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu diterpa ombak setinggi gunung, kemudian anaknya mati. Anaknya tenggelam. Baik, Anda bisa lihat ya. Di sini ada 3 ungkapan yang oleh para ulama, 3 ungkapan ini menunjukkan sumber yang berbeda. Pertama, ungkapan ajakan dakwah. Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama kami
agar kau tidak tenggelam bersama orang kafir. Ini ungkapan yang pertama. Ungkapan apa? Ajakan dakwah. Kemudian ungkapan yang kedua, perkataan anaknya, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung ke atas gunung agar bisa menjauhkan diriku dari api, melindungi diriku dari air, agar aku tidak tenggelam. Berangkat dari mana ungkapan ini? Dari akal, dari logika. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan hari ini dari ketetapan Allah. Ini apa ini? Wahyu. Dakwah dilawan logika, dijelaskan pakai wahyu. Lihat hasilnya, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu datanglah ombak yang menenggelamkan anak ini. Itulah hasilnya. Maka terkadang ada orang berbicara pakai wahyu, dibalas pakai logika. Apa hasilnya? Yang mengatakan pakai logika, dia binasa. Binasa dalam bentuk bisa jadi dia semakin menyimpang, semakin jauh dari kebenaran, hidupnya tidak semakin bahagia, dan seterusnya. Demikianlah kondisi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud berkaitan dengan kisah Nabi Nuh berupaya untuk mendakwai ayahnya. Baik. Isya jam berapa? 3:05. Kita lanjutkan. Kemudian setelah perahu itu mendarat, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Anda simak bagaimana doanya Nabi Nuh. Di surat Hud ayat 45, Allah Ta'ala mengatakan, wa nada Nuhur Rabbah. Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya. Faqala, beliau mengucapkan kalimat doa, Rabbi inna bani min ahli, wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan kau adalah zat yang maha bijaksana. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah, kalaupun aku kehilangan anakku ketika di dunia, aku berharap tidak kehilangan anakku ketika di akhirat. Sehingga beliau membela status anaknya dengan cara apa? Menyebut anakku adalah keluargaku. Inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Dan kalau dia masuk sebagai salah satu anggota keluarga yang diselamatkan, artinya dalam posisi sebagai mukmin masih ada kesempatan untuk ketemu di akhirat. Namun subhanallah, setelah Nabi Nuh berdoa semacam ini, maka ditegur oleh Allah Ta'ala. Qala ya Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, dia amal yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, janganlah kamu meminta kepadaku, jangan berdoa kepadaku sesuatu yang kau gak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku kasih nasihat kepadamu agar kau tidak jadi orang yang bodoh. Baik, Anda bisa bayangkan kira-kira gimana perasaan Nabi Nuh. Saya sebutkan ya urutan kejadiannya. Pertama, beliau kehilangan anak. Dalam posisi anak itu mati di hadapannya, tenggelam. Ketika Nabi Nuh berada di atas perahu, anaknya ditenggelamkan oleh Allah dengan datangnya ombak, mati di hadapannya. Nah, lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, mohon agar anaknya diampuni. Namun ditegur oleh Allah, kamu gak boleh doa seperti ini, doa ini salah. Setelah itu dikatakan oleh Allah, jangan jadi orang bodoh. Sudah kehilangan anak, berusaha untuk diselamatkan gak dikasih, memohon dinyatakan permohonannya salah, dan disebut sebagai orang yang jangan jadi orang yang bodoh. Kira-kira gimana perasaan kita, Pak? Sudah kehilangan sesuatu, berusaha untuk menyelamatkan, dengan memohon sesuatu malah ditegur dan disalahkan. Ini salah satu di antara bukti Nabi Nuh ketika itu masih hidup,
dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar keluarganya yang sudah mati diampuni oleh Allah. Syafaat itu ditolak oleh Allah. Syafaat itu ditolak oleh Allah. Padahal syafaat ketika di dunia kembali kepada kehendak yang bersangkutan. Namun masalah pengabulan kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berdoa, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan. Ini bukti bahasanya tidak semua syafaat Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Baik. Sehingga kedekatan yang luar biasa antara seorang nabi dengan anaknya putus pada saat mereka mati dalam posisi agamanya berbeda. Karena itu siapapun yang punya keluarga mati dalam kondisi tidak membawa Islam, maka keluarganya yang muslim tidak boleh mendoakan yang bersangkutan. Putus sejak yang bersangkutan meninggal dunia. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, ada hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang sifatnya abadi meskipun orangnya sudah mati, dan ada hubungan yang sudah diputus. Kita berbicara tentang hubungan mukmin dengan non-muslim. Hubungan muslim dengan non-muslim ada yang abadi. Nasab itu abadi. Sehingga walaupun bapaknya non-muslim, nasab tidak geser. Ya. Tapi ada yang diputus. Apa yang diputus, Pak? Semua yang diatur oleh Allah setelah kematian, maka tidak ada hubungan waris. Rasulullah SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim. Kenapa? Karena masalah pembagian waris Allah yang ngatur. Kata para ulama, ada 3 harta di mana Allah yang ngatur dan Allah tidak memberikan kesempatan bagi hambanya untuk turut serta di situ. Yang pertama warisan, yang kedua zakat, yang ketiga ghanimah. Warisan, zakat, ghanimah. Sehingga pada posisi 3 ini Allah yang menetapkan. Karena itu tidak boleh disalurkan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun punya hubungan kedekatan bapak dengan anak, tapi begitu salah satu mati dan beda agama, maka sudah tidak ada lagi hubungan waris. Nasab tetap berlaku karena nasab tidak hilang, tapi waris tidak berlaku. Meskipun jamaah sebagian di antara sahabat mereka lebih senang bernasab dengan nasab muslim. Contohnya Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu dinasabkan ke siapa? Ibunya, Ummu Maktum. Sehingga beliau lebih dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, karena bapaknya mati kafir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lebih senang kalau beliau dinasabkan ke ibunya, karena ibunya muslim, sementara Mas'ud mati kafir. Sehingga beliau lebih senang kalau dipanggil Ibnu Ummi Abd, Ibnu Ummi Abd. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana hadzan kama unzil falyaqra bi qiraati ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Quran dengan bacaan segar sebagaimana ketika diturunkan, maka silahkan baca dengan nadanya Ibnu Ummi Abd. Siapa yang dimaksud? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa beliau dinasabkan kepada ibunya? Karena ibunya muslimah, sementara bapaknya mati kafir. Dan beliau lebih senang dinasabkan kepada ibunya yang muslimah daripada dinasabkan kepada bapaknya yang mati kafir. Walaupun nasab itu tidak hilang. Kita mengenal banyak sekali nama para sahabat yang orang tuanya mati kafir. Anas bin Malik, Malik bin Nadr mati kafir. Abdullah bin Mas'ud, walaupun Mas'ud mati kafir, nasab tidak hilang. Umar bin Khattab gak jelas agamanya, sehingga Umar tetap dinasabkan kepada bapaknya, karena nasab tidak bisa hilang. Maka jangan menggeser nasab, sebab menggeser nasab termasuk di antara praktek dosa besar, walaupun beda agama.
Tapi untuk aturan yang telah Allah tetapkan pasca kematian, yang itu tetap bertahan, maka tidak boleh atau sifatnya putus ketika orangnya mati dalam kondisi beda agama. Wallahu alam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pasca mendengarkan azan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi kita sampai pada syafaat Nabi yang ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi siapa? Nabi Nuh ketika berusaha untuk menyelamatkan siapa? Anaknya. Sekarang kita akan bercerita syafaat Nabi Ibrahim yang berusaha untuk menyelamatkan bapaknya. Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Enggak dapat hadiah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah." Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya yang bernama Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Apakah kamu akan menjadikan berhala sebagai Tuhan? Allah menceritakan atau Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa besok di yaumil qiyamah Ibrahim berusaha untuk menyelamatkan Azar. Rasulullah SAW bersabda, "Yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah." Besok di hari kiamat Ibrahim akan ketemu bapaknya yang bernama Azar. Wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabarah. Dan di wajah Azar penuh dengan debu dan kotoran. Tarhaquha qatarah. Allah menyebutkan salah satu di antara kondisi penduduk neraka adalah mereka diliputi dengan kotoran. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Alam aqul laka alla ta'sini." Wahai bapak, bukankah aku dulu telah menyampaikan kepada bapak, jangan menyimpang dari ajaranku. Faqala abuhu, kemudian bapaknya mengatakan, "Fal yauma la a'sika." Hari ini aku akan taat kepadamu. Fal yauma la a'sika. Hari ini akan aku akan taat kepadamu. Fayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun." Wahai Rabbku, bukankah engkau telah menjanjikan untukku alla tukhzini yauma yub'atsun, agar engkau tidak membuatku sedih di hari kiamat, di hari manusia dibangkitkan. Wa ayyu khizyin akhza min abil abad. Kesedihan mana lagi yang lebih parah dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Ini upaya yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan bapaknya. Namun apa kata Allah Ta'ala? Fayaqulullah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Sehingga itu harga mati. Siapapun dia ketika dia kafir, walaupun sudah berusaha diselamatkan oleh ayahnya atau oleh anaknya, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh mau menyelamatkan anaknya, Nabi Ibrahim mau menyelamatkan ayahnya, walaupun anaknya seorang nabi, walaupun ayahnya seorang nabi, ketika mereka mati dalam kondisi beda agama, maka syafaatnya tidak diterima. Baik, sehingga ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Syafaat dari orang saleh setinggi apapun, jika penerimanya bukan orang yang berhak, maka tidak akan terjadi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Karena itu ketika Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada para kerabatmu yang dekat. Rasulullah SAW kumpulkan keluarga-keluarga dekat beliau. Lalu beliau panggil satu-satu. Ya Safiyah, ammatan Nabi SAW, wahai Safiyah, bibi Nabi,
wahai Abbas paman Nabi, termasuk juga Fatimah. Ya Fatimah tu binta Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammad, sali min mali ma syi'ti, kau boleh minta hartaku sesukamu. La ughni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah sepeser pun. Itu seorang nabi kepada anak terdekatnya. Yang kita tahu, semua orang yang mengaku keturunan Nabi SAW, nasab puncaknya ada di mana? Hasan, Husain. Dan Hasan Husain itu siapa? Anaknya Fatimah. Jika Nabi SAW kepada Fatimah, beliau menyampaikan, La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah sepeser pun, apalagi kepada keturunan yang jauh. Ini semuanya memberikan pelajaran seperti yang dikatakan oleh Al-Baghawi tadi. Allah memutus harapan bagi siapapun yang berbuat maksiat untuk mendapatkan keselamatan disebabkan kesolehan orang lain. Sehingga kalau kita mau selamat, ikuti ajarannya. Kesolehan orang soleh untuk diri mereka. Dan kalau kita ingin seperti mereka, tirulah ajaran mereka. Sehingga ada dua hal yang ditinggalkan oleh orang soleh. Pertama, kenangan ibadahnya, kesolehannya. Yang kedua, keteladanan dan ajarannya. Sudah? Kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, maka yang kita gapai yang mana? Yang kedua, bukan yang pertama. Untuk kesolehan orang soleh untuk mereka. Sehingga Nabi yang beribadah untuk Nabi, Nabi soleh untuk Nabi. Orang soleh berbuat soleh untuk diri mereka. Kalau kita ingin seperti mereka, tirulah kesolehan mereka. Sehingga keteladanan, kemudian pendidikan, dan aturan yang mereka berikan, ajaran yang mereka sampaikan, itulah yang kita ikuti agar kita bisa seperti mereka. Bukan mengharapkan kesalahan orang lain untuk menyelamatkan kita. Karena kalau mengharapkan kesalahan orang lain untuk menyelamatkan kita, Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari hasil yang telah dia upayakan. Baik. Selanjutnya kita beralih ke surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Perumpamaan yang Allah berikan kepada istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah membuat permisalan tentang orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika beliau berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikanlah untukku bangunan rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang zalim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, anna ma'siyata ghairihi la tadurruhu idza kana muti'an. Orang yang saleh, orang yang taat, dia tidak akan dirugikan oleh kemaksiatan orang lain. Walaupun yang bermaksiat itu adalah orang dekatnya. Walaupun yang bermaksiat itu adalah suaminya, walaupun yang bermaksiat itu anaknya, walaupun yang bermaksiat itu istrinya, orang yang saleh, orang yang taat, dia tidak akan dirugikan oleh kedurhakaan dan kemaksiatan orang lain. Contohnya adalah apa yang dialami oleh istrinya Fir'aun. Suaminya mendapatkan gelar afsakun nasi fil alam, manusia paling fasik. Kalau orang minta disembah itu banyak. Bahkan beberapa raja-raja Nasrani sampai di abad 3-4 Hijriah, mereka dalam posisi disembah oleh para rakyatnya. Kalau minta disembah itu banyak. Tapi tidak ada manusia yang mengklaim dirinya sebagai Rabbul Alamin. Kecuali satu, Fir'aun. Fir'aun pernah mengatakan apa? Innama ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Baik, saya mau tanya Pak. Mana yang lebih parah? Minta disembah atau mengaku sebagai pengatur alam?
Mana yang lebih parah? Saya ulang ya. Nanti Anda jawab dengan kompak. Jawab, hadiahnya ada berapa? Tinggal 2. Mana yang lebih parah? Minta disembah atau mengaku sebagai pengatur alam? 1 atau 2? Yang jawab minta disembah angkat tangan. Minta disembah. Yang jawab mengaku sebagai pengatur alam. Baik. Karena banyak yang jawab jadi nggak ada hadiah ya. Yang kedua lebih parah. Sebagian ulama tafsir mengatakan Fir'aun minta disembah itu sudah disedari awal. Bahkan sejak Nabi Isa belum lahir dia itu sudah minta disembah. Tapi Fir'aun mengaku sebagai Rabbul Alamin, sebagai innama ana rabbukumul a'la. Selisihnya ada yang mengatakan 10 tahun setelah itu. Jadi sudah dulu Fir'aun itu sudah minta disembah. Setelah itu 10 tahun berikutnya dia mengatakan aku adalah pengatur alam. Karena dia mengklaim yang tidak dia miliki. Dia mengklaim yang tidak dia miliki. Sebatas minta disembah, banyak sekali raja-raja yang minta disembah. Namrud minta disembah. Beberapa raja sebelumnya juga minta disembah. Manusia minta disembah, manusia yang lain itu banyak. Fir'aun salah satunya. Tapi yang mengaku saya pengatur dan menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian, itu hanya Fir'aun. Makanya dia disebut sebagai afsakun nasi fil alam, manusia yang paling fasik di muka bumi. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ya cerita tentang Abu Bakar Al-Baqillani. Sudah pernah dengar belum Pak? Sudah ya? Gak usah saya ceritakan kalau sudah. Abu Bakar Al-Baqillani yang hidup abad ketiga Hijriah atau abad keempat Hijriah. Datang permintaan dari Raja Nasrani kepada Raja Muslim. Tolong kirimkan kepada kami seorang ulama yang cerdas yang dia bisa berdialog dengan para uskup di istana kami. Maka dikirimlah Abu Bakar Al-Baqillani. Ketika sampai di kerajaan Nasrani ini, Abu Bakar Al-Baqillani diberitahu protokol di tempat kami, siapapun yang masuk istana dia harus sujud kepada raja. Abu Bakar Al-Baqillani gak bersedia. Kalau seperti ini saya gak mau. Saya gak mau sujud kepada raja kamu. Baik, jika Tuhan tidak mau, kami akan sampaikan terlebih dahulu. Akhirnya disampaikan kepada sang raja bahwa tamu Anda tidak bersedia untuk sujud. Akhirnya sang raja minta, kalau begitu sediakan tempat tinggal untuk dia, besok suruh datang lagi. Akhirnya dia disediakan tempat, diberi fasilitas oleh kerajaan. Besoknya beliau disuruh datang. Ternyata pintu kerajaan dibuat lebih pendek. Hanya bisa dimasuki dengan cara merangkak. Tepat di depan pintu adalah singgasana raja. Begitu Abu Bakar mau datang, beliau mulai sadar, wah ini permainan ini. Enggak ada pintu kerajaan sependek ini. Karena mau tidak mau dia dipaksa untuk apa? Rukuk di hadapan sang raja, merangkak di hadapan sang raja. Akhirnya Abu Bakar Al-Baqillani, beliau masuk ke dalam pintu itu dengan cara mundur. Apa yang kira-kira bisa Anda bayangkan? Yang dijumpai pertama kali oleh raja apanya Pak? Seperti itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Dah? Nah itu salah satu di antara fenomena bahwa ada raja yang minta disembah. Sehingga bukan cuma Fir'aun seorang, ada banyak yang lain. Parahnya Fir'aun di mana? Ketika dia mengklaim sebagai Rabbukumul A'la, sebagai Rabb. Rabb itu artinya punya rububiyah, yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi rizki dan seterusnya. Padahal dia nggak punya. Baik. Istrinya Fir'aun, wanita terkenal, namanya siapa? Asia bintu Muzahim. Asia bintu Muzahim. Ahli tafsir mengatakan, lamma ghalaba Musa as-saharah, amanat imra'atu Fir'aun. Ketika Musa berhasil mengalahkan tukang sihir, istrinya Fir'aun ini masuk Islam. Beriman kepada Musa. Walamma tabayyana li Fir'aun islamahu, walamma tabayyana li Fir'auna islamuhu au tadayadaiha wa rijlaiha. Ketika
Islamnya istrinya ini ketahuan, maka Asiyah langsung diikat. Asiyah dicencang, diikat, dan kemudian ditaruh wa alqaha fi syamsi, ditaruh di bawah terik matahari. Qala Salman, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, ada keterangan dari Salman, kanat imra'atu fir'auna tu'adzabu bisyamsi. Istrinya Fir'aun itu disiksa di bawah terik matahari. Fa idzan sarafu anha adhallathal malaikah. Ketika yang penjaganya pada pergi, beliau dinaungi oleh malaikat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkanlah untukku sebuah rumah di surga. Kenapa beliau minta seperti itu? Di sini ada satu pelajaran yang berharga. Pada kondisi ketika kita kehilangan sebagian nikmat dunia, maka mintalah kepada Allah penggantinya yang mirip dengan itu, walaupun tentu lebih sempurna, agar menguatkan batin kita sehingga kita tidak merasa terlalu sedih ketika kehilangan nikmat dunia. Wanita ini seorang permaisuri. Jika dia menjadi pengikutnya Fir'aun, dia bisa menikmati istana. Dia bisa menikmati bangunan yang dimiliki oleh Fir'aun. Dia bisa menikmati seluruh fasilitas yang dimiliki oleh kerajaan. Dia menjadi seorang permaisuri, bisa menikmati istana. Tapi ketika dia beriman kepada Musa, maka dia akan kehilangan seluruh fasilitas itu, dan dia sudah tidak lagi punya hak untuk tinggal di istana. Maka beliau minta kepada Allah ganti. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku kehilangan istana di dunia, maka aku mohon kepadamu, berikanlah istana di surga. Sehingga dengan cara demikian kita tidak akan merasa terlalu kehilangan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Disinilah jamaah kita mendapatkan pelajaran. Ketika kita misalnya menginginkan sesuatu tapi tidak sempat untuk menikmatinya, ketika Anda mengharapkan sesuatu tapi belum Allah berikan kepada kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, maka mintalah gantinya kepada Allah dengan sesuatu yang serupa. Allah akan berikan yang lebih baik. Diceritakan ketika istrinya Fir'aun berdoa semacam ini, fakashafallahu laha an baitiha fil jannati hatta ra'athu. Allah membuka tabir hingga beliau bisa melihat rumahnya yang ada di surga. Sampai akhirnya harapan yang demikian besar, dan seperti ini masuk kategori karomah, karena istrinya Fir'aun bukan nabi, tapi ditambahkan oleh Allah sebagian hal yang gaib untuk menguatkan batinnya. Karomah dalam rangka untuk menguatkan hati sehingga imannya bertahan. Imannya bertahan dan tidak takut untuk kehilangan sebagian nikmat dunia. Maka pada posisi ketika harapan itu semakin besar, dia berharap agar bisa segera masuk surga, Allah mencabut nyawanya dalam posisi beliau rahimahullah meninggal dunia, dan ketika disiksa dalam keadaan beliau sudah mati. Sampai diceritakan, anna Fir'auna amara bi sakhratin azimah litulqa 'alaiha. Fir'aun memerintahkan agar Asiyah istrinya ini dilempar dengan batu besar biar nanti hancur badannya. Begitu lemparan batu ini sudah siap untuk dilakukan, Allah cabut nyawanya, kemudian batu itu dilemparkan. Fantaza'a ruhuhu wa ulqiyatis sakhra ala jasadin la ruha fihi. Ketika arwahnya sudah dicabut, barulah batu itu dilemparkan dan mengenai jasad yang sudah tidak ada rohnya. Walam tajid alaman, sehingga tidak merasakan sakit. Kemampuan manusia dalam menyiksa manusia yang lain itu terbatas. Sehebat apapun siksaan manusia kepada manusia yang lain itu terbatas. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa memberikan azab seperti azabnya Allah, dan tidak ada yang bisa mengikat
Orang yang dihukum seperti ikatannya Allah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mendolimi orang lain, sehebat apapun kedoliman si A, si B kepada kita, tidak akan mampu melebihi hukuman Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Karena tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Dan insya Allah dengan semacam ini akan memberikan penguatan batin bagi hamba. Sehingga rakyat Palestina misalnya, yang mereka dibantai oleh orang Yahudi, begitu ditembak, mati, dibom, sudah. Setelah mati dibom, jadi apa Pak? Apakah yang mati masih merasakan sakit? Tidak. Mungkin mereka mengatakan, wah saya ingin sepuas-puasnya menghukum orang ini setelah dia mati, dimutilasi. Kalaupun dimutilasi, apakah jasadnya merasakan sakit? Dia sudah mati. Dia tidak bisa menyiksa melebihi dari kemampuannya. Sehebat apapun usaha manusia untuk menyiksa manusia yang lain, tidak bisa melebihi dari kemampuannya. Tidak ada yang bisa memberikan hukuman seperti hukuman Allah. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan azab, tidak bisa memberikan siksaan melebihi siksaan Allah. Sehingga walaupun Asiyah bintu Muzahim itu dilempar dengan batu besar, tapi beliau tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena sudah mati. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Yang dimaksud perbuatan Fir'aun adalah kesyirikan. Sehingga beliau mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kembali syirik gara-gara disiksa. Ada orang yang disiksa kemudian dia enggak kuat, lalu dia kembali murtad. Tapi beliau tabah dan berdoa kepada Allah jangan sampai kembali murtad. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang kafir, orang-orang zalim, sehingga Allah wafatkan beliau sebelum mendapatkan siksaan mereka. Demikianlah gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lelaki saleh punya istri pengkhianat, lelaki jahat punya istri salihah. Ada lelaki jahat yang istrinya juga jahat, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Siapa? Man? Abu Lahab. Allah katakan gimana? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Ada yang memberikan makna istrinya menyulut permusuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang memberikan makna istrinya masang kayu yang berduri di tempat yang sering dilewati Nabi SAW. Fi jidha hablum mim masad, dan di lehernya dikalungkan mim masadin, dari masad. Ada yang menafsirkan itu adalah besi yang keras, dan tafsir yang lainnya. Allah berikan hukuman baik kepada suaminya maupun istrinya, dan sama sekali itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, walaupun dulu mereka kerjasama dalam berbuat kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan agama kita dan agama keluarga kita, dan kita bisa menjadi hamba yang bisa bekerja sama dalam kebaikan diri kita dengan anggota keluarga kita, sehingga nanti bisa sama-sama mendapatkan nikmat Allah di surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.